Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Ma'rifah dengan NPM 230810701001. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan ujian tengah semester praktikum basis data. Pada ujian kali ini diberikan suatu IRD atau diagram, yaitu IRD aplikasi jual beli barang. Dapat dilihat pada IRD tersebut terdapat 4 entitas, yaitu entitas penjual, entitas barang, entitas pembeli, dan satu lagi entitas dibeli atau entitas pembelian. Berdasarkan IRD tersebut, kita dapat membuat 4 tabel, yaitu tabel penjual, tabel barang, tabel pembeli, dan tabel pembelian. Untuk tabel penjual sendiri terdapat 5 atribut, yaitu ID penjual, nama penjual, nomor telepon, email, dan alamat. Dengan ID penjual sebagai primary key. Untuk tabel barang terdapat 4 atribut, yaitu ID barang, nama barang, harga, dan stok. Untuk tabel pembeli terdapat 4 atribut juga, yaitu ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan email. Dan tabel terakhir yaitu tabel pembelian. Terdapat 4 atribut, yaitu ID pembelian, tanggal ID barang, dan ID pembeli. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat database baru. Berdasarkan IRD di atas, dapat dibentuk sebuah database menggunakan SAMPP. Langkah-langkahnya adalah login MySQL dengan menggunakan sintaks MySQL new root, lalu buat database baru menggunakan perintah create database dengan nama database yang kita inginkan, yaitu untuk ujian kali ini saya menggunakan nama 2301 UTS Lab BD. Untuk masuk ke database yang telah kita buat, gunakan perintah use dengan nama database tadi, yaitu 2301 underscore UTS Lab BD, dan database pun dapat digunakan. Tabel-tabel dalam basis data tersebut dapat dibuat berdasarkan IRD dengan cara menggunakan sintaks create tabel penjual dengan tipe data masing-masing yang sesuai. Lalu tabel yang telah dibuat dapat ditampilkan dengan perintah DAX penjual atau nama tabel yang kita buat sebelumnya. Entitas penjual memiliki 5 atribut dengan ID penjual yang bertipe data integer berperan sebagai primary key atau kunci utama pada tabel. Atribut lainnya yaitu nama penjual, nomor telepon, email, dan alamat sebagai atribut tunggal. Semua field pada tabel diasumsikan not null dengan tipe data yang sesuai. Lalu untuk memasukkan data-data pada tabel penjual dapat dilakukan dengan perintah insert into penjual values. Data yang telah dimasukkan dapat dilihat menggunakan sintaks select from nama tabel kita, yaitu tabel penjual. Untuk tabel selanjutnya, tabel barang, langkahnya dengan menggunakan sintaks yang sama, yaitu create tabel untuk membuat tabel yang baru, dan DAX tabel barang untuk menampilkan tabel yang telah kita buat, serta insert into nama tabel values untuk melihat untuk menginput data di tabel yang kita inginkan. Sama halnya dengan tabel ketiga dan keempat, yaitu tabel pembeli dan tabel pembelian. Lalu tugas selanjutnya yaitu mengaplikasikan update dan delete terhadap data. Update data sintaksnya yaitu update nama tabel, set nama field, dan update terbaru yang kita inginkan serta where kriteria atau data mana yang ingin diganti. Untuk menghapus data, kita dapat menggunakan sintaks delete from nama tabel, where, dan kriteria. Selanjutnya yang terakhir yaitu penggunaan query select untuk menampilkan kolom tertentu. Caranya menggunakan sintaks select nama penjual dari atau from penjual,
Nama penjual adalah field-nya, serta penjual adalah nama tabelnya. Selanjutnya, query select dengan where untuk menampilkan data yang lebih spesifik. Contohnya seperti select from penjual, dengan penjual adalah nama tabelnya, beralamat, alamat adalah nama filenya, dan Aceh Utara adalah nama datanya. Jadi yang ditampilkan hanya data dengan alamat Aceh Utara saja. Sementara selanjutnya query select menggunakan operator AND dan OR. Caranya yaitu menggunakan sintaks select from pembeli, where, nama pembeli, serta nama data yang kita ingin tampilkan. Lalu untuk menampilkan data dengan operator between, kita dapat menggunakan sintaks select from nama tabel, yaitu tabel penjual, where ID penjual sebagai field-nya, between data yang ingin ditampilkan. Dan terakhir, query select menggunakan operator like untuk menampilkan data yang hanya berisikan huruf yang kita input di sintaks. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.